Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Hari ini, hari Minggu Palma, kemuliaan dan penderitaan Tuhan. Hari ini kita merayakan Minggu Palma, menyambut Kristus Raja Mulia. Pada saat yang sama, kita bersama Yesus dalam sengsara menuju Yerusalem, kemuliaan surgawi. Di satu pihak kita menyaksikan penghinaan, di pihak yang lain kita menyambut keagungan, kemuliaan, kemenangan Kristus yang jaya. Selamat berjumpa saudara-saudari, Bapak Ibu, apa kabar? Semua sehat-sehat ya? Dan semua dalam sukacita gembira menyambut Kristus Raja kita. Dengan daun palma kita bersorak, Hosana Putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan dimuliakan. Nah, bacaan pertama dan kedua hari ini memberikan perspektif sengsara Tuhan dengan penekanan ketaatannya menjalankan kehendak Bapa di surga. Bacaan pertama yang mengungkapkan bagaimana beratnya penderitaan. Namun dalam bacaan pertama, aku tidak melawan diapapun. Aku pasrah. Aku tidak melindungi diriku. Tidak melindungi wajahku. Biar apapun yang terjadi. Sementara bacaan kedua Paulus menunjukkan misteri Kristus. Meski dia Allah, namun dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Betapa hinanya, namun bentuk ketaatannya itulah yang membuat dia setia menjalankan kehendak Allah. Sampai mati di kayu salib. Dalam kisah sengsara sesungguhnya, ketika Yesus saat-saat kritis, sebagai manusia seperti kita, ia berjuang mati-matian melawan penderitaan ini. Sampai ia memohon, meminta kepada Bapa, Bapa, kalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Dan segera ia berkata, bukan seperti apa yang aku mau, namun seperti apa yang kau kehendaki. Siap menjalankan kehendak Tuhan. Hal yang sama Bapak Ibu saudara-saudari terjadi ketika Yesus ditangkap, ditahan, disiksa. Petrus yang melihat perjuangan Yesus ini dengan sekuat tenaga sampai melukai hamba Imam Agung. Saking jengkelnya ingin membela Yesus. Yesus malah menegur Petrus. Petrus, jangan lakukan itu. Sarungkan pedangmu. Dan sebelum ditangkap, diadili, dihina, dihukum. Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam hidup selanjutnya. Maka dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagikan roti itu kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil piala dan berkata, minumlah kamu semua, ini darahku. Darah perjanjian baru demi penghapusan dosa. Dengan melakukan hal ini, Yesus mengubah penderitaan ini sebagai karunia dengan memberikan seluruh hidupnya, tubuh dan darahnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus rela menderita sebagai bentuk solider dengan manusia. Dia menerima semua penderitaan ini bahkan sebagai bentuk penyerahan total kepada kehendak Bapa. Yesus terima penderitaan ini karena dia tahu inilah jalan menuju kebangkitan, menuju kemenangan. Pertanyaan imam besar,
apakah engkau Mesias, anak Allah? Yesus menjawab, bukankah engkau sendiri yang mengatakannya? Dan engkau akan melihat Putra Manusia bertakhta di samping Allah. Yesus juga merupakan jalan untuk membangun bait Allah dalam 3 hari. Simbolis. Namun kita ingat bukan Yesus yang merobohkan bait suci, melainkan musuh-musuh. Yesus membangun tempat Allah yang kudus, yang baru, melalui derita dan kekudusannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita renungkan penderitaan Yesus dengan penuh syukur. Peristiwa ini adalah peristiwa kasih, belas kasih Allah yang begitu besar. Dan Paulus sendiri mengungkapkan, hidupku hari ini dalam kondisi manusiawi. Namun berkat sengsara Yesus, semua kesulitan, semua derita menjadi kesempatan bagiku bersatu dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, setiap minggu, sungguh-sungguh merupakan buah sengsara Yesus. Dia tidak hanya memberi tubuh dan darah, namun juga menjadikan kita satu dengan Allah. Ini yang luar biasa. Nah, renungkan peristiwa ini sebagai jalan keselamatan bagi kita. Dia menderita demi keselamatan kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, baca berulang kali, renungkan, hayati, dan temukan makna yang terdalam dari kisah penderitaan Tuhan Yesus. Namun peristiwa ini sungguh menjadi kemuliaan Allah bagi kita. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya Romo Agus Inyoman Murtike SVD, yang saat ini saya sedang berada di Kendari. Wah, luar biasa ya, di pedalaman dengan umat dari Trans, dan khususnya di sini banyak umat transmigrasi dari Bali, khususnya Palesari. Nah, semoga Tuhan selalu memberkati Anda semua. God bless you all. Amin, amin, amin.